Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan praktisi dimanapun berada, kita melanjutkan diskusi kita terkait praktik-praktik di lapangan. Nah, namanya di lapangan tuh biasanya praktiknya tuh banyak benturan-benturan, banyak masalah-masalah. Nah, kali ini kita coba mendiskusikan terkait hadis atau larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait larangan menjual barang sebelum menerimanya. Nah, ini biasanya ini sering terjadi. Jadi ketika pihak perbankan atau pihak koperasi atau pihak BMT mewakilkan pada nasabah atau pada seorang untuk membeli sesuatu. Nah, barang itu belum diserahkan kepada bank. Nah, secara fisik, tapi pihak bank sudah melakukan akad jual beli. Nah, bagaimana ini? Seperti ini kondisinya. Ini sering terjadi. Ya. Baik, kita bacakan hadisnya bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membeli makanan maka janganlah ia menjualnya sehingga menerimanya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dan saya mengira bahwa setiap sesuatu sama kedudukannya dengan makanan. Jadi sama aja. Walaupun hadis tentang makanan, tapi Ibnu Abbas mengatakan bahwa itu sama aja pada item-item atau barang-barang lainnya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membeli makanan maka janganlah ia menjualnya hingga menakarnya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu membeli makanan, janganlah kamu menjualnya hingga kamu genap menerimanya. Nah, ini adalah hadis-hadis terkait larangan kita menjual lagi sebelum barang itu kita kuasai secara fisik. Nah, tapi tunggu dulu, karena ada sebuah konsep kepemilikan. Nah, kenapa ini dilarang? Karena seperti ini. Jadi ini dilarang karena pada hakikatnya Islam itu sangat menjunjung kepemilikan harta seseorang. Ya, salah satu kepemilikan harta orang itu bisa di dalam tanggung jawabnya, ada resiko di dalamnya, dalam penguasaannya. Nah, itu sah dimiliki. Tapi kalau barang itu belum diserahkan, maka otomatis ya bisa dianggap barang itu belum dia miliki, barang itu belum dalam penguasaannya, bahkan dia tidak menanggung risiko terhadap barang tersebut. Maka dikhawatirkan itu menjadi jual beli yang terlarang. Namun ada sebuah konsep dalam hukum yang memungkinkan bahwa seseorang itu sebelum, walaupun belum menerima secara fisik, tapi itu diakui kepemilikannya, ya. Nah, disebut dengan kepemilikan konstruktif, ya, konstruktif, ya. Dalam Islamic Fiqh Academy, ya, ini kami bacakan ya, dalam Islamic Fiqh Academy, ya, kami bacakan, penguasaan atas komoditas dapat dalam bentuk fisiknya dengan mengambil komoditas dalam tangan seseorang atau mengukur dan menimbang bahan yang dapat dimakan, atau dengan memindahkan atau menyerahkan komoditasnya ke tempat pembeli. Penguasaan dapat juga berupa penguasaan yang nyata, ya, penguasaan yang nyata fisiknya, atau konstruktif yang terjadi ketika komoditas tersebut dapat dijual atau dibuang oleh seseorang dan memungkinkannya menangani komoditas tersebut sesuai keinginannya. Hal ini akan dianggap sebagai penguasaan yang sah, walaupun penguasaan fisik belum terjadi. Cara penguasaan ini dapat bervariasi dari suatu komoditas ke komoditas lain berdasarkan sifat dasar dan kesesuaiannya dengan kebiasaan yang umum atas kepentingan ini. Jadi ada kepemilikan konstruktif, ya. Kepemilikan konstruktif ini ya, memang barang itu belum dikuasai. Barang itu belum dikuasai secara fisik,
Tapi ini sudah diakui bahwa memang barang-barang tersebut adalah milik pembeli. Nah, ini sudah diakui oleh dari tadi apa, Islamic Fiqh Academy, ya, itu ada fatwanya. Nah, tinggal yang jadi pertanyaan adalah tindakan atau kepemilikan konstruktif ini tuh setiap benda itu berbeda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan. Misalkan saya contohkan seperti ini, apabila kita membeli beras 1 kilo, ya 1 kilo, maka ketika kita beli beras 1 kilo, otomatis penjual itu harus memisahkan di kilo dari karungnya, dipisahkan, ditimbang 1 kilo, kemudian terpisah dari karungnya, ya. Maka ini bisa disebut kepemilikan konstruktif, walaupun ini masih di tempat penjualnya, dia sudah terpisah dari karungnya. Jadi seperti ini. Jadi perilaku kepemilikan konstruktif ini sebenarnya harus berbeda-beda setiap unit atau setiap item. Nah, seperti itu harus dipahami. Ini nggak bisa disamaratakan, atau bahkan malah yang terjadi malah sekedar membeli suatu item, kita minta notanya, barangnya masih di situ bercampur dengan punya orang. Nah, ini tidak bisa disebut sebagai kepemilikan konstruktif, ya, seperti itu. Jadi mohon dipahami bahwa ketika kita menggunakan dasar kepemilikan konstruktif untuk melakukan akad jual beli, maka pahami bahwa semua barang itu tidak bisa disamaratakan. Ya, kepemilikan konstruktif itu tidak bisa disamaratain. Nah, jadi memang idealnya agar kita terhindar dari makna hadis tadi, menjual sesuatu barang yang belum kita miliki, maka pastikan kalau kita membeli suatu item, pastikan itu sudah terpisah atau dipisahkan dari yang pemilik penjualnya, ya, ditaruh depan, ditaruh samping, atau ditaruh manalah suatu tempat yang terpisah dari milik penjualnya. Dengan seperti ini, walaupun kita belum menerima barang tersebut, itu sudah diakui sebagai kepemilikan konstruktif, dan insya Allah itu bisa dilakukan jual beli. Tapi lebih afdolnya memang barang itu kita beli atau wakil yang dibeli, kemudian diserahkan kembali kepada kita, betul-betul sudah kita miliki, baru kita jual kembali. Nah, ini paling afdolnya seperti ini, murabahah. Nah, seperti ini. Tapi dikala itu tidak bisa seperti itu, maka kepemilikan konstruktif itu bisa dilakukan atau bisa diambil atau bisa ditempuh cara dengan seperti itu. Cuma tetap usahakan perlakuannya berbeda antara item yang lain dengan yang lainnya, ya. Pastikan ya, ada langkah-langkah untuk membedakan atau memisahkan antara barang yang kita miliki dengan barang yang dimiliki oleh penjual. Maka insya Allah mungkin yang dimaksud dengan kepemilikan konstruktif itu bisa dilakukan akad jual beli. Demikian mungkin ada nanti yang bisa kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.